Bab 1541, Pembunuhan Kuat. Pikiran Dewi masih jernih, terlepas dari amarahnya. Dia bisa merasakan sayap kupu-kupu Hansen memancarkan aura yang mengerikan. Itu bukanlah sesuatu yang normal, dan dia sudah bisa menebak kemungkinan besar itu adalah inti super geno yang dia gunakan. Dewi tidak tahu dari mana asal inti super geno Hansen, tapi dia tidak akan ceroboh. Dia mengeluarkan cincin dewanya lagi dan mencoba menangkap Hansen dan mengikatnya. Anjing punggung hitam makhluk super muda terbunuh. Tidak ada jiwa binatang yang diperoleh. Genokor tidak diperoleh. Dagingnya bisa dimakan. Kumpulkan Life Geno Essence untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin Super Geno. Petik 2. Pengumuman diputar di kepala Hansen, tapi dia tidak punya waktu untuk mendengarkan. Cincin dewa akan datang untuknya. Suasana hati Little Jade Lion King sedikit berkonflik saat ini. Meskipun Gunung Singa kuat, Sakral tidak lemah. Dia tidak benar-benar ingin melawan Dewi, lagi pula, itulah mengapa dia memilih untuk menghentikannya lebih awal. Sekarang Dewi sudah gila, dan banyak makhluk menerjang untuk terlibat dengan Hansen sekaligus. Little Jade Lion memiliki pikiran yang terbelah tentang apa yang harus dilakukan. Akhirnya, singa giok kecil mengertakkan gigi dan berteriak kepada Dewi, "Dewi, hentikan ini. Kalau tidak, aku harus menjadi kejam." Petik 2. Dewi menjawab dengan kasar, "Manusia ini sudah mati. Itu bukan urusanmu, tapi jika kamu memilih untuk membantunya, aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi." Petik 2. Little Jade Lion King melihat bahwa dia berkomitmen penuh untuk membunuh Hansen, jadi dia memerintahkan bawahannya untuk bergerak maju dan melakukan pertempuran dengan sisa pasukan suci. Dia tidak bertarung, tapi dia juga tidak menghentikan Dewi secara langsung. Little Jade Lion tidak ingin ini menjadi lebih besar dari sebelumnya, jadi dia pikir dia telah menemukan cara untuk memadamkan kegilaan. Hansen tidak terlalu peduli dengan hal lain. Dia mengepakkan sayapnya dan menghindari cincin dewa yang masuk. Dia terbang langsung menuju Dewi. Apa pria itu benar-benar Hansen? Mengapa dia memiliki inti super geno? Yusuan tidak percaya itu adalah Hansen, dan dia pikir manusia itu tampak seperti dewa saat dia menyerang. Yu Miao melihat pertempuran itu dengan penuh semangat. Tidak peduli bagaimana atau mengapa dia memiliki inti super geno. Kesempatan kita untuk melanjutkan telah tiba. Saat Lion Mountain dan Secret keduanya terluka, kita bisa menyerang dan mengklaim terowongan Godlight untuk diri kita sendiri. Petik 2. Sial, Hansen benar-benar sekuat itu. Dia membunuh makhluk suci tingkat tinggi begitu saja. Ini gila. Tang Zhenliu kaget melihat tontonan itu. Ratu terpaksa melawan makhluk Lion Mountain bersama teman-temannya. Matanya tampak cerah. Dia menjadi salah satu dari setengah dewa awal manusia, tapi dia tidak beruntung berakhir di penampungan suci sebagai bawahan makhluk. Proses levelingnya sangat lambat, dan dia hanya berhasil mendapatkan inti geno emas. Ratu tahu anjing punggung hitam itu kuat, tapi Hansen berhasil membunuhnya dengan satu serangan. Itu menunjukkan kepadanya bahwa Hansen lagi-lagi adalah yang terbaik dari yang terbaik, mungkin dari segalanya dan semua orang di tempat suci Dewa Keempat. Dia sudah 10 tahun tidak terdengar kabarnya. Aku tidak tahu dia benar-benar datang sejauh ini. Ratu menghela nafas. Dengan menggunakan waktu dan ruang dalam gerakannya, dia menunjukkan pertarungan, lebih dari apapun. Dia menghilang dan melompat-lompat, tidak benar-benar melibatkan mereka. Di atas segalanya, dia ingin fokus menonton bagaimana Hansen melawan Dewi. Dewi melihat Hansen menghindari cincin itu dan mendatanginya, tetapi dia tidak takut. Dia memanggil pedang pendek dan mengayunkannya ke arahnya. Pedang pendek itu berwarna hitam, dan ketika dia mengayunkannya, pedang itu memancarkan cahaya hitam, seolah-olah itu merobek selubung melalui ruang. Split Knife. Dewi mengeluarkan Split Knife miliknya. Guru suci pasti sangat menyukainya. Yu Miao terdengar cemburu. Split Knife adalah inti geno terkenal milik Secret Shelter. Itu bisa memotong apa saja, dan dikatakan tidak bisa dihancurkan. Ketika master dari Split Knife masih hidup, itu menghancurkan inti geno milik makhluk super yang tak terhitung jumlahnya. Namanya cukup terkenal di semua tempat suci Dewa Keempat. Meskipun Split Knife bukanlah inti super geno yang mengamuk, bagaimanapun juga kekuatannya masih lebih baik daripada banyak berserk. Jika Dewi membawa Split Knife ke sini bersamanya, Hansen pasti akan mati. Dia sangat bodoh. Dia berhasil mendapatkan sedikit kekuatan dan kemudian bertindak sembrono. Dia layak untuk mati, sungguh, kata Yusuan meremehkan. Sementara Yusuan dan Yu Miao membahas ini, Hansen bergerak di depan Dewi. Pisau belah di tangannya sedang diayunkan tepat ke arahnya. Little Jade Lion King terkejut, dan dia berkata, "Dewi membawa Split Knife. Dia sudah mati. Bukannya aku tidak ingin menyelamatkanmu, hanya saja aku tidak bisa." Petik 2. Dong. Ketika semua orang mengira Hansen sudah mati, mereka melihatnya mengangkat lengan untuk mencoba memblokir serangannya. Dia terlalu naif. Bahkan makhluk super tidak bisa memblokir pisau itu, pikir semua orang. Detik berikutnya, lengan Hansen menunjukkan perisai yang tampak seperti kepiting hitam.
Itu berhasil memblokir pemogokan. Cahaya pedang hitam split knife menabrak perisai, tapi bahkan tidak mampu menembus pertahanan pelindung lengan. Itu hanya meninggalkan goresan sedalam sekitar 1 inci. Bagaimana mungkin? Dan apakah perisai itu? Bagaimana itu bisa memblokir split knife? Yu Xuan berteriak. Wajah orang-orang yang menonton berubah. Tidak ada yang percaya kalau split knife bisa diblokir. Pang! The Overbearing Shield menampilkan kata sombong itu, mengirimkan kekuatan split knife kembali ke pemiliknya. Pergelangan tangan Dewi patah, dan split knife miliknya terlempar keluar dari tangannya. Dia batuk darah dan mendapati dirinya juga melayang di udara. Meskipun dia bisa menggunakan kekuatan split knife, tubuh dan inti geno dirinya masih belum super. Mereka tidak bisa menahan serangan balik. Hansen mengepakkan sayapnya dan lampu merah itu melintasi langit. Taya maju seperti angin kencang, dan Hansen memotong Dewi menjadi 2 saat dia masih di udara. Dia adalah putri favorit pemimpin Secret Shelter. Bahkan jika Yumiao atau Raja Singa Kecil memiliki kekuatan Hansen, mereka tidak akan pernah berani melakukan ini. Sekarang Hansen baru saja membunuhnya tanpa ampun, dan mereka semua membeku. Yumiao, yang ingin memanfaatkan situasi ini, sangat terkejut. Ini melampaui semua harapannya, dan dia tidak berani bergerak. Hansen mengerutkan kening. Dia telah membunuh Dewi, tetapi dia tidak mendengar pengumuman. Kedua bagian tubuhnya memudar menjadi cincin dewa, dan kemudian cincin dewa menghilang. Aku akan membunuhmu. Suara marah Dewi bergema di udara. Bab 1542, mengklaim terowongan Godlight. Hansen, melihat Dewi belum mati, berpikir itu sangat memalukan. Raja Singa Kecil merasa lega. Jika dia benar-benar terbunuh, dan dia terlibat dengan insiden itu mungkin akan memulai perang antara Gunung Singa dan Suci. Meskipun Gunung Singa tidak takut akan Suci, itu akan menjadi bentrokan antara 2 tempat berlindung super. Kehilangan nyawa tidak akan sepadan. Namun, Hansen menyadari split knife tidak menghilang bersama Dewi. Jadi, dia mengambilnya. Pisau split inti super geno diperoleh. Hansen sangat senang. Dia mengambil pisaunya. Jika itu bisa mengukir tanda di Overbearing Shield, itu pasti senjata yang sangat kuat. Sangat bagus bagi Hansen untuk mendapatkan inti super geno dari usahanya. Taya cukup tangguh, dan efektivitas serta kekuatannya bergantung sepenuhnya pada Hansen. Split knife sangat kuat dengan sendirinya, jadi bagi Hansen, ini pasti akan meningkatkan hasil kerusakannya dan sangat membantu saat menangani makhluk super. Saat Dewi menghilang, semua makhluk di penampungan suci lari. Little Jade Lion tidak meminta pasukannya untuk mengejar, karena dia tidak ingin membuat mereka marah. Hansen melihat bahwa Ratu belum kabur, jadi dia berjalan di hadapannya dan bertanya, "Kamu tidak terikat kontrak, kan?" Box novel, Kolm, Ratu menggelengkan kepalanya. "Jika aku, bahkan aku tidak akan tinggal." "Baik. Saat kita meninggalkan God's Ruin, aku akan membawamu kembali ke aliansi," kata Hansen, lalu kembali ke Singa Kecil. "Beritahu pengawalnya untuk melindungi pintu masuk terowongan Godlight. Tanpa izin eksplisit aku, tidak ada yang diizinkan masuk." Petik 2. Little Jade Lion segera setuju, lalu memerintahkan rombongannya untuk menjaga seluruh lembah. Little Jade Lion sedikit takut pada Hansen sekarang. Dia awalnya berpikir bahwa Hansen ingin menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan terowongan, tetapi ternyata tidak seperti itu. Hansen telah membunuh Dewi dengan 1 pukulan, dan Little Lion King khawatir akan membuatnya kesal. Dia berpikir jika Hansen tidak senang, Raja Singa Kecil mungkin akan dipotong setengah juga. Bahkan dengan inti super geno seperti Leonhard Stem, dia tidak akan merasa aman. Sebelum Hansen, bahkan gelar Little Lion tidak memberinya rasa aman. Yumiao ingin melakukan serangan diam-diam lebih awal, tetapi melihat Dewi hampir mati seperti itu dan harus menggunakan kekuatan cincin dewa untuk melarikan diri, dia tidak berani mencoba apapun. "Little Lion King, menurut kesepakatan kita bisa memasuki terowongan sekarang, ya?" kata Yumiao, berjalan ke lembah untuk berbicara dengan Singa Kecil. Little Lion King tersenyum masam. "Jika aku mengambil terowongan, tentu saja. Tapi itu bukan panggilan aku lagi." Petik 2. Setelah itu, Little Lion King menoleh untuk melihat Hansen. "Kamu bisa pergi ke terowongan Godlight, tapi harga tiket masuknya adalah 2 inti gen batu permata. Masing-masing," kata Hansen dingin. Meskipun Hansen ingin membunuh mereka berdua, mereka adalah roh. Itu pada akhirnya tidak ada gunanya. Hansen hanya ingin mereka bersikap lebih hati-hati dengannya. Jika Hansen ingin membunuh mereka, mereka tahu dia bisa melakukannya dalam 1 pukulan. Jika dia ingin membunuh mereka dan mencegah mereka respawn, Hansen harus menghancurkan batu roh mereka. "Jangan konyol," Yu Xuan berbicara dengan nada kesal. "Orang-orang yang mengambil terowongan terakhir hanya meminta 1. Apakah itu? Kalau begitu kamu bisa membayar aku 3, kata Hansen pelan. "Kamu," Yu Xuan terdengar marah. 4. Seluruh wajah Hansen tanpa emosi. Dia berbicara bahkan sebelum roh dapat menanggapi. 2.
Yu Miao mengerutkan kening. Dia tidak yakin apakah dia bisa membunuh Han Sen di Guts Ruin, jadi dia dengan menyesal harus menurutinya. Sekarang masing-masing menjadi 4, tidak kurang. Han Sen menunjuk ke arah Tang Zhenliu lalu, dan berkata, tapi kamu bisa menukarnya dengan hal lain, jika kamu mau. Karena itu, aku akan memberi kamu diskon 50% jika kamu bersedia melepaskan pria ini. Petik 2. Aku bisa memberikannya padamu, dan kontraknya, tapi itu berarti masuknya gratis. Yu Miao memandang Tang Zhenliu saat dia berbicara dengan Han Sen. Baginya, Tang Zhenliu hanyalah geraman inti Geno Perunggu. Jika dia bisa mendapatkan keuntungan seperti itu darinya, mengakui dia penting bagi Han Sen, dia akan melakukannya tawar-menawar untuk kesepakatan terbaik. Yu Miao berpikir untuk menggunakan Tang Zhenliu untuk mengancam Han Sen, tetapi dia tidak melakukannya. Dia tidak tahu betapa pentingnya manusia lemah seperti Tang Zhenliu bagi Han Sen, jadi dia khawatir ditipu juga. Jika dia tidak berhasil dalam tawar-menawar, dia harus menghabiskan banyak sumber daya untuk mendapatkan akses ke terowongan, dan Han Sen bisa menjadi gila dan membunuh mereka seperti Dewi. Meskipun mereka bisa respawn dengan batu roh mereka, itu akan mengakhiri perburuan relik mereka di Guts Ruin. Setengah. Dia tidak pantas mendapatkan lebih, kata Han Sen dingin. Hening sebentar, dan Han Sen tidak akan mundur. Yu Miao menyetujui kesepakatan pada akhirnya, menggunakan Tang Zhenliu sebagai alat tawar-menawar karena diskon 50%. 4 intigen kelas batu permata terlalu mahal, terutama jika mereka harus membayar begitu banyak untuk setiap orang. Bahkan Yu Miao tidak memiliki sebanyak itu. Tapi mereka masih harus membayar 2 intigeno batu permata, dan itu 2 kali lipat harga yang akan mereka bayar sebelum Han Sen muncul. Yu Miao dan Yu Xuan mengira Han Sen akan menagih yang lain dengan harga itu juga, tetapi ketika makhluk solo atau roh datang untuk meminta masuk, mereka diizinkan masuk dengan harga 1 inti geno batu permata. Ini benar-benar membuat mereka kesal. Yu Xuan ingin mengatakan sesuatu dan mengeluh, tetapi Yu Miao menghentikannya dan menariknya ke dalam terowongan. Jangan katakan apapun, di Guts Ruin, kita tidak bisa melawannya. Namun, begitu kita kembali keluar, akan ada banyak cara bagi kita untuk membalas dendam. Yu Miao berkata dengan muram, saat dia memasuki terowongan cahaya dewa. Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Mata Yu Xuan menyala karena keinginan pembunuhan. Tang Zhenliu, setelah mendapatkan kebebasannya kembali, menangis. Han tua, kapanpun kamu membutuhkanku, apapun yang kamu inginkan, tolong, katakan saja padaku. Sebenarnya, banyak yang ingin kutanyakan padamu. Ketika Little Flower pergi ke sekolah kamu, kamu harus memberi kami diskon. Han Sen tertawa. Tidak ada diskon. Kami akan memberinya secara gratis dan kami akan memberinya perawatan terbaik. Tang Zhenliu menepuk dadanya. Terima kasih, tapi kita akan membicarakan lebih banyak tentang itu di aliansi. Karena kita di sini sekarang, kita harus pergi ke terowongan dan mencoba keberuntungan kita. Mungkin kita bisa meningkatkan geno core kita. Han Sen membawa Ratu dan Tang Zhenliu bersamanya ke terowongan cahaya dewa. Godlight Tunnel adalah terowongan yang melewati perut gunung. Panjangnya sekitar 10 mil, dan kekuatan aneh meresap ke atmosfer di dalamnya. Manusia merasakan banyak tekanan saat mereka masuk, dan semakin dalam mereka masuk, semakin keras tekanannya. Jika seseorang berbakat, dengan tingkat kebugaran yang baik, mereka mungkin belajar sesuatu ketika melawan kekuatan itu. Keterampilan mereka mungkin ditingkatkan dan mungkin langsung naik level. Bab 1543, naik level di bawah tekanan. Terowongan itu memiliki lebar yang sama dengan tempat penampungan serangan udara. Itu cukup lebar untuk dilewati mobil, tapi itu saja. Setiap 1 mil, seberkas sinar matahari akan menyinari sebagian terowongan dari atas. Itu membuat tempat itu tampak lebih lama dari yang sebenarnya, dan itu terasa sangat aneh. Setelah setiap pos pemeriksaan cahaya, tekanan yang menembus atmosfer terowongan meningkat. Makhluk sekelas batu permata yang merupakan pewaris makhluk super hanya bisa melewati 14 pos pemeriksaan itu. Mereka tidak bisa melangkah lebih jauh dari itu. Melihat ke bawah terowongan dari kejauhan, genangan cahaya tampak seperti penerangan lampu jalan, sepanjang jalan ke bawah. Totalnya ada 19. Sampai sekarang, tidak ada yang bisa mengetahui apa yang ada di ujung terowongan Godlight. Bahkan makhluk yang naik level menjadi super saat berada di dalam terowongan tidak dapat mencapai ujungnya. Box Novel. Ko-em, Little Lion King mengikuti dan berkata sambil tersenyum, kami bertemu satu sama lain di medan pertempuran. Mari kita bertemu lagi kapan-kapan. Aku adalah Raja Singa kecil dari Gunung Singa. Siapa namamu? Han Sen. Aku manusia, jawab Han Sen. Dia masih tidak menyukai Little Jade Lion King, tapi bukannya dia membenci nyali singa itu. Dia tidak sepenuhnya menentang percakapan dengannya. Saat Han Sen dan Little Lion King berbicara, Yu Miao menatap mereka dengan dingin. Dia membenci Han Sen. Dan saat mereka sedang berdiskusi, orang lain memasuki terowongan Godlight. Han Sen mengira itu hanya beberapa makhluk atau roh, tapi ternyata 6 jalan.
Hati Yu Miao melonjak saat dia melihat 6 jalan. Kaisar 6 jalan tidak akan menyerahkan inti Geno, dan jika Hansen memiliki konflik dalam bentuk apapun dengan roh, dia percaya 6 jalan akan membunuhnya dengan mudah. Yu Miao, yang akan terus mengikuti, berhenti di tempatnya untuk sementara waktu. Dia menunggu Six Patas menyusul dan melihat apakah konflik antara keduanya akan pecah. Sister, Six Patas Emperor ada di sini. Aku tidak yakin Hansen tahu siapa dia. Jika tidak, mengingat kepribadian Six Patas, perkelahian pasti akan terjadi. Yusuan memberitahu Yu Miao dengan pusing, dalam kegembiraan. Dia memikirkan hal yang sama. Six Patas segera mendekati Hansen, dan menghancurkan harapan yang ditetapkan oleh Yu Miao dan Yusuan. Six Patas berbicara kepada manusia seperti seorang teman lama. Dia bertanya, mengapa kamu di sini? Aku berada di kehancuran Tuhan. Bagaimana mungkin aku tidak meluangkan waktu untuk mengunjungi terowongan Godlight? Hansen tersenyum. Six Patas mengangguk dan berkata, waktu yang tepat, kalau begitu. Sekarang kita bisa bersaing dan melihat siapa di antara kita yang bisa berjalan terjauh di terowongan Godlight ini. Petik 2. Yu Miao dan Yusuan memasang ekspresi aneh. Mereka tidak mengira Hansen secara pribadi mengenal Kaisar 6 jalan. Dan sekali lagi, mengetahui kepribadian Six Patas apa adanya, itu membingungkan untuk melihatnya berbicara dengan Hansen seolah-olah dia berbicara kepada yang setara. Mereka sangat terkejut. Little Jade Lion King, melihat Hansen berbicara dengan Six Patas Emperor seperti temannya, memiliki kekaguman yang lebih besar pada manusia. Dia berpikir, tidak heran dia begitu kuat. Untuk membunuh Dewi sesuka hatinya, dia harus memiliki karakter yang kuat. Sebelum Kaisar 6 jalan menghancurkan dirinya sendiri, dia lebih terkenal daripada ayahku. Jika Hansen bisa berbicara dengannya seperti seorang teman, maka Hansen pasti kuat. Petik 2. Six Patas bukanlah pembicara yang rajin, dan setelah beberapa percakapan singkat, dia melanjutkan dan fokus untuk masuk lebih dalam ke Godlight Tunnel. Hansen, Ratu, Tang Zhenliu, dan Little Lion King mengikuti. Bauer berada dalam pelukan Hansen, dan Star Seabis mengikuti di belakang Hansen. Little Silver berada di atas kepala makhluk besar itu, menatap cahaya di depan. Sumber cahaya di atas seperti matahari kecil, dan mereka berhasil menerangi terowongan dengan cukup baik. Tirai cahaya pertama jatuh pada Hansen, membungkusnya dengan apa yang terasa seperti air. Cahaya itu nyata. Tapi perasaan itu tidak berat, dan tidak terasa membebani. Semua orang berjalan melalui tirai cahaya pertama dengan mudah. Tapi setelah melewati cahaya tersebut, gravitasi terasa jauh lebih berat. Tetap saja, itu tidak memperlambat atau mempengaruhi perjalanan mereka terlalu banyak. Mereka terus berjalan sampai mencapai tirai cahaya kelima. Di sana, Tang Zhenliu tidak bisa menahan tekanan dari apa yang terjadi selanjutnya. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan rasanya seperti sedang menggendong seluruh berat gunung. Butuh banyak usaha hanya untuk membuat satu langkah. Tentu saja, dia hanya memiliki inti Geno perunggu. Level fitness dan Geno core-nya masih sangat lemah, jadi cukup impresif dia berhasil sejauh itu. Masih bisakah kamu melanjutkan? Hansen bertanya pada Tang Zhenliu. Tidak masalah, aku bisa melanjutkan. Setidaknya aku harus mencapai yang keenam. Tang Zhenliu mengertakkan gigi. Hansen tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berjalan di sisi Tang Zhenliu. Tekanan tidak mengganggu Hansen. Tang Zhenliu dapat melihat semua orang berjalan maju dengan bebas, dan dia bahkan melihat Little Silver berbaring di kepala Star Seabis dalam postur santai seolah-olah tidak ada satu ons tekanan atmosfer tambahan. Dia menghela nafas dan berpikir, teman Hansen sangat menakutkan. Berapa lama waktu yang aku butuhkan untuk mengejar levelnya? Petik 2. Tang Zhenliu tidak mau menyerah, dan seterusnya dia melanjutkan. Dia akhirnya berakhir jauh di belakang yang lain, karena langkahnya sangat lambat. Otot-ototnya menegang, seolah-olah akan merobek pakaiannya setiap saat. Hansen tidak memperjelas bahwa dia sengaja melihat pria itu berjuang apa adanya, tapi dia tetap mengawasi keadaannya. Jika itu menjadi terlalu banyak, dan Tang Zhenliu tidak bisa lagi berdiri tegak melawan gravitasi, Hansen akan membawanya keluar dari terowongan sebelum dia pingsan dan mati di sana. Anehnya, meski sulit baginya, dia berhasil bertahan dengan kuat. Dan ketika dia hampir mencapai cahaya keenam, tulang-tulangnya mulai berderit. Seluruh kerangkanya terdengar seolah-olah akan patah. Ledakan. Ketika Tang Zhenliu melangkah ke sapuan cahaya keenam, seluruh tubuhnya bersinar dengan warna perak. Sepertinya inti genonya berhasil mencapai kelas perak. Yu Miao dan Raja Singa kecil menatapnya. Meskipun bukan hal yang langka untuk naik level di terowongan Godlight, hanya bisa berarti dia berbakat. Tang Zhenliu lelah, jadi dia duduk dan berhenti bergerak maju. Inti genonya naik level, tetapi tubuhnya tidak. Tubuhnya juga tidak bisa menahan tekanan lagi. Dia tidak bisa berjalan sedikit pun. Aku tidak bisa berjalan. Kalian pergi saja dan aku akan menunggu di sini. Tang Zhenliu berbicara di antara napas dalam. Hansen mengangguk saat dia pergi bersama Ratu. Ketika mereka mencapai tirai cahaya ke-9, giliran Ratu yang mengalami kesulitan.
Dan ketika dia mencapai tirai cahaya ke-10, tubuh Queen mulai melambat dan inti genonya naik. Godlight Tunnel memberikan kesempatan untuk menaikkan level inti geno, tetapi makhluk dan roh lain tidak menunjukkan perubahan apapun. Tang Zhenliu dan Ratu sama-sama naik level. Apakah ini hanya kebetulan, atau adakah alasan untuk ini? Han Sen bertanya-tanya. Bab 1544, mengapa mereka tidak naik level? Setelah naik level, Ratu tidak berjalan lebih jauh. Dia berkata, kebugaran aku tidak cukup baik untuk melanjutkan. Aku tidak akan repot-repot melangkah lebih jauh, dan aku akan menunggu kalian di sini. Petik 2. Han Sen bisa melihat bahwa dia sebenarnya bisa maju sedikit lebih banyak, tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Han Sen sangat mengagumi karakternya, dan dia membayangkan Queen's Heavenly Go pasti lebih ganas dari sebelumnya. Setelah tirai cahaya ke-10, beberapa makhluk menunjukkan tanda-tanda naik level. Tapi sepertinya peluang mereka naik level rendah. Rasionya sekitar 1 dari 20. Yang lain, bahkan jika mereka mencapai titik di mana mereka tidak bisa melanjutkan, tidak dapat naik level. Untuk naik level pada tahap tersebut, kamu harus berada di bawah kelas batu permata. Mereka yang memiliki inti geno diri batu permata tidak dapat memiliki inti genonya naik ke kelas super. Setelah tirai cahaya ke-12, sebagian besar makhluk dan roh berhenti. Dan ketika mereka mencapai tanggal 13, bahkan Yusuan harus berhenti. Hanya ada Yu Miao dari penampungan langit luar yang bisa terus berjalan. Yu Miao memandang Han Sen dan terkejut. Dia tidak terkejut Han Sen bisa terus berjalan, tetapi kedua makhluk dan bayi di pelukannya juga bisa terus berjalan. Itulah yang paling mengejutkannya. Makhluk yang mampu melewati tirai cahaya ke-13 adalah yang terbaik dari tingkatan batu permata. Fakta bahwa makhluk Han Sen bisa terus berjalan agak mengejutkan Yu Miao. Little Lion King menunjukkan lebih banyak keterkejutan darinya. Dia mampu mencapai titik ini karena cara makhluk naik level berbeda dengan cara manusia melakukannya. Ketika inti gen manusia naik level, itu tergantung pada keterampilan mereka. Tapi kenaikan itu tidak terlalu mempengaruhi tubuh mereka. Jika manusia ingin menaikkan level tubuhnya, mereka harus menyerap gen makhluk. Cara makhluk naik level berbeda dari ini, karena inti geno dan kekuatan fisik keduanya terikat pada skala yang sama. Ketika inti geno mereka naik level, kebugaran mereka akan ikut bersamanya. Jadi, ketika makhluk naik level ke kebugaran kelas batu permata, itu saja. Mereka tidak perlu berfokus pada cara-cara yang dapat meningkatkan tubuh mereka secara khusus. Gen Little Lion King kuat, dan inti genonya terus meningkat. Dia datang dari kelas perak ke batu permata, dan melalui ini, tubuhnya juga berkembang. Ini berbeda dari Ratu dan Tang Zhenliu. Saat inti geno mereka naik level, kebugaran mereka tidak sejalan dengan itu. Ini berarti mereka tidak bisa melangkah lebih jauh. Little Lion King puas dengan penampilannya saat ini, tapi melihat Little Silver dan Star Seabis melakukan perjalanan jauh-jauh tanpa mengeluarkan keringat, dia berpikir, Han Sen menakutkan. Bahkan makhluknya sebagus ini, aku tidak tahu apakah mereka bisa mencapai yang ke-14, tetapi jika mereka bisa, mereka tidak diragukan lagi adalah pewaris terbesar dari makhluk super. Petik 2. Han Sen tidak tahu ini yang dipikirkan Yu Miao dan Little Lion King. Sejauh ini, dia hanya berpikir itu aneh bahwa Tang Zhenliu dan Ratu sama-sama naik level, dan dia belum melakukannya. Han Sen memiliki 4 inti geno diri. 3 di antaranya berwarna perak, dan salah satunya adalah emas. Menaikkan levelnya seharusnya mudah, tetapi dia telah mencapai titik ini dan belum mendengar satu pun intip dari mereka. Sekarang, hanya tinggal Yu Miao, Little Lion King, Six Patas, dan Han Sen yang tersisa. Mereka semua tenggelam dalam pikiran mereka sendiri, dengan tidak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Setelah tirai cahaya ke-14, kecepatan semua orang melambat secara drastis. Para elit di sana adalah kelas batu permata. Melalui cahaya ke-14 dan seterusnya, inti geno batu permata bisa menjadi super. Tujuan Yu Miao berada di sini dimulai sekarang, tapi saat dia melihat makhluk di sekitar Han Sen, dia melihat mereka semua bisa berada di sana dengan baik. Dia mendapat kejutan lagi. Apakah makhluk di sekelilingnya adalah ahli waris dari makhluk super? Bagaimana mereka bisa mencapai titik ini dengan begitu mudah? Petik 2. Little Lion King mengonfirmasi Han Sen kuat melalui ini juga. Jika tidak mungkin dia memiliki begitu banyak hewan peliharaan yang menakutkan. Han Sen tidak terkejut. Little Silver telah memakan banyak Livedrops dan potensinya tinggi. Dia tidak akan lebih lemah dari makhluk super. Han Sen terkejut Star Seabis bisa datang sejauh ini. Ketika Han Sen melihat tubuh Star Seabis, inti genonya hanya kelas batu permata. Han Sen mengira itu hanya makhluk darah suci, but tampaknya tidak seperti itu lagi. Cara Star Seabis dapat melakukan perjalanan melalui objek sangatlah unik, dan itu pasti sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh makhluk berdarah ketakutan biasa. Sekarang dia telah berjalan ke titik ini dengan mudah, itu berarti dia sangat berbakat. Naik level harus berada dalam jangkauan binatang buas itu. Aneh.
Mengapa orang tua dari Star Seabis hanya kelas batu permata? Bukankah itu orang tua sebenarnya dari Star Seabis? Han Sen menebak. Star Seabis tidak mengerahkan banyak kekuatan, tapi dia masih bisa terus maju. Han Sen terkesan. Little Silver sedang duduk di atas kepalanya. Dia tidak berjalan satu langkah pun. Tapi tekanan meresap ke setiap sudut terowongan, jadi itu masih akan mempengaruhi Little Silver. Tapi dia tampak tidak tergerak dan tidak tertandingi. Dia sama sekali tidak lelah, dan itu membuat rubah terlihat lebih kuat. Yu Miao ingin melawan Han Sen, tetapi semakin jauh dia melangkah, semakin sulit jadinya. Dia merasa seolah-olah dia tidak sebagus makhluk Han Sen. Ketika mereka mendekati tirai cahaya ke-15, Yu Miao mengalami kesulitan untuk mengambil setiap langkah selanjutnya. Dia menggertakkan giginya dan terus berjalan. Ketika Yu Miao mencapai mandi cahaya terakhir, tubuhnya bersinar putih. Inti genonya berhasil naik level. Yu Miao sangat senang sekarang, dan dia berpikir, aku harus berterima kasih kepada Han Sen karena telah memberi aku motivasi yang benar. Jika aku sendirian, aku tidak berpikir aku akan mencapai sejauh ini dan berhasil naik level. Petik 2. Han Sen menatap Yu Miao. Dia tahu dia sekarang mencapai super karena dia adalah batu permata sebelumnya. Little Lion King merasa tertekan. Setelah naik level 2 kali, tubuhnya tidak menunjukkan perubahan lebih lanjut. Dia mencapai cahaya ke-15 tetapi gagal naik level lagi, dan sekarang rasanya dia tidak bisa mengambil satu langkah lagi. Sekarang aku kelas super, jadi kekuatanku akan menjadi yang teratas. Aku pikir aku akan menang. Kecuali mungkin 6 jalan, aku pasti akan berjalan paling jauh, Yu Miao berpikir dalam hati. Little Silver dan Little Star berhasil melewati cahaya ke-15, tetapi mereka juga tidak naik level. Bab 1545, Potensi Menakutkan, oleh pengantar tidur. Little Lion King ingin menyerah, tetapi melihat Little Silver dan Star Seabis melanjutkan, dia enggan melakukannya. Dia berusaha untuk mengikuti. Aku tidak percaya makhluknya sebenarnya lebih baik dari aku. Jadi Little Lion King mengambil keputusan, dia akan maju lebih jauh. Ketika dia setengah jalan menuju tirai cahaya berikutnya, tubuh Little Lion King tiba-tiba bersinar. Inti genonya naik level lagi, memberinya inti super geno. Mengaum, aku yang terkuat, jadi Little Lion dengan penuh semangat berteriak. Orang ini sangat berbakat, dia telah berhasil naik level 3 kali, jadi tidak heran jika dia adalah pewaris dari makhluk yang kuat. Han Sen cemburu, inti gen dirinya masih belum menunjukkan tanda-tanda perubahan. Setelah jadi Little Lion menjadi super, dia merasakan tekanan atmosfer menjadi lebih ringan. Dan kemudian, mencapai cahaya ke-15 bukanlah perjuangan yang berat. Kekuatan tubuhnya telah meningkat. Dia berlari ke Han Sen dan berkata padanya, Han Sen, apakah kamu tertarik untuk bersaing denganku? Untuk melihat siapa di antara kita yang bisa berjalan paling jauh. Petik 2. Di mana bagusnya itu? Han Sen bertanya. Jika kamu menang, aku akan menganggap kamu sebagai bos aku dan aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan, apapun perintahnya. Little Lion King memutar matanya. Dia telah melihat kekuatan Han Sen, tapi dia tahu itu berasal dari jiwa binatang atau inti gen yang dia kumpulkan. Little Lion King tahu kebugaran Han Sen hanya sedikit lebih baik daripada makhluk batu permata, dan dia bukan kelas super. Di dalam terowongan Godlight, kekuatan ekstra yang diandalkan Han Sen tidak akan berguna. Kamu harus menggunakan kekuatan tubuh kamu sendiri untuk melawan tekanan dan cahaya. Dan itulah mengapa singa itu sekarang percaya diri. Baiklah kalau begitu, Han Sen tersenyum. Tapi jangan terburu-buru. Jika kamu kalah, aku akan menjadi bos kamu. Aku akan membuatmu melakukan segalanya untukku, kata Raja Singa kecil cepat. Baik, Han Sen mengangguk. Yu Miao belum mengucapkan sepatah kata pun sejauh ini. Little Lion King telah menjadi super, dan dia merasa tidak pasti dan gelisah. Dia percaya Little Lion King mungkin sebenarnya lebih kuat darinya sekarang. Manusia berbeda dari makhluk dan roh. Jika inti geno diri Han Sen naik level, kebugarannya akan tetap seperti itu. Seperti dua manusia itu, begitu Han Sen mencapai ujung tambatannya, naik level masih akan memaksanya untuk berhenti di tempatnya. Yu Miao belum memutuskan untuk melawan Han Sen setelah menjadi super karena dia masih takut dengan inti geno dan jiwa binatang buasnya. Bukan kekuatan sebenarnya yang dia takuti. Six Pathers juga tidak mengatakan apa-apa. Dia terus berjalan, dan dia tidak peduli tentang apapun yang didiskusikan orang lain. Namun, keterkejutan Yu Miao tidak hanya datang dari Han Sen saja. Bao-er, Little Silver, dan Star Seabis telah berhasil menembus tirai cahaya ke-16. Mereka hanya memiliki inti gen batu permata, dan mereka belum menjadi super. Itu sangat mengejutkan karena dia belum pernah mendengar tentang makhluk batu permata yang berhasil sampai sejauh ini sebelumnya. Makhluk apa itu, dan siapa orang tuanya, yang memberinya kekuatan yang begitu mengerikan? Apakah mereka makhluk super? Tapi sekali lagi, jika memang demikian, mereka tidak akan diizinkan untuk memasuki kehancuran Tuhan. Yu Miao sangat terkejut.
Raja Singa Kecil dan Yu Miao sama-sama merasakan hal yang sama. Mereka berdua kaget. Raja Singa Putih berkata bahwa pewaris makhluk yang kuat bisa melewati cahaya ke-16 dengan tubuh batu permata, tetapi kemungkinan makhluk seperti itu hidup adalah 1 dari 1 miliar kelangkaan. Mereka bertanya-tanya bagaimana Han Sen mengumpulkan begitu banyak. Sementara Yu Miao dan Lion King tetap linglung karena keterkejutan mereka, Star Sea Abyss mulai bersinar. Itu adalah hal yang indah untuk disaksikan. Apakah bintang kecil naik level? Han Sen sangat senang dengan ini. Ini adalah makhluk super pertama yang dibudidayakannya di Suaka Dewa keempat. Yu Miao sudah yakin bahwa bintang kecil adalah makhluk sekelas batu permata, tetapi konfirmasi ini hanya menambah keterkejutannya. Makhluk sekelas batu permata sebenarnya telah mencapai bagian ke-16 dari terowongan cahaya dewa. Itu berarti dia adalah yang terbaik dari yang terbaik dalam hal makhluk. Jika tidak ada hal buruk yang terjadi, niscaya ia akan menjadi makhluk super yang mengamuk suatu hari dan menjadi nyata menjadi yang terhebat yang ada di Suaka Dewa keempat. Bahkan Six Patas terkejut dengan ini. Dia melihat apa yang telah terjadi, dan setelah lama menatap, dia berkata, legenda berbicara tentang Raja Naga Starsea yang ada di tempat suci Dewa keempat. Kekuatan lautan bintang yang dimilikinya tidak terkalahkan. Itu mencapai ujung laut dan naik level. Aku ingin tahu apakah dia ahli warisnya. Petik 2. Han Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Dia hanyalah pewaris dari makhluk berdarah suci. Itu hanya tentang gennya yang pasti telah berubah. Petik 2. Dia tidak tahu apakah Little Star adalah pewaris dari Starsea Dragon King, tetapi bahkan jika makhluk itu dan dia tahu itu, dia tidak akan mengakuinya. Jika nama itu memang terhubung dengan bintang kecil, semua musuh Raja Naga Starsea akan datang mencarinya. Tetapi jika bintang kecil memang ahli waris, itu membantu menjelaskan mengapa dia begitu kuat. Dalam legenda, dikatakan bahwa Raja Naga Starsea kemudian menjadi dewa. Itu menyiratkan bintang kecil adalah anak dewa. Semua orang terus berjalan, dan ketika mereka mendekati cahaya ke-17, Little Silver tampak sangat lelah. Tubuhnya gemetar saat dia mencoba mengalahkan tekanan yang berat. Han Sen berpikir itu aneh bahwa dia sendiri sekarang bisa merasakan tekanan cahaya, tapi itu tidak seburuk yang dia kira. Beban itu tidak terlalu berat untuk dia tanggung. Aneh, kebugaran aku hanya sedikit lebih baik daripada makhluk batu permata, seperti Yu Miao. Tapi mengapa aku tidak bisa merasakan banyak tekanan Godlight? Han Sen merasa sangat aneh. Dia sama sekali tidak merasakan tekanan itu, dan dia hampir mencapai tirai cahaya ke-17. Ketika mereka mendekati tirai cahaya ke-17, Little Silver berdiri dari punggung Starsea Abyss. Bulu rubah berdiri tegak, dan tulangnya berderit dan mengerang. Dia jelas melawan semacam kekuatan. Han Sen mengira rubah kecil itu tidak akan berhasil, tetapi Starsea Abyss membantu dan mendorongnya ke tirai cahaya. Little Silver hampir tidak tergantung pada seutas benang, dan sayangnya, inti genonya tidak berevolusi. Setengah jalan melalui bagian ke-17, Little Silver tidak bisa menahannya lagi. Dia harus melompat dari punggung Starsea Abyss dan berhenti di tempatnya. Sepertinya dia telah pergi sejauh yang dia bisa. Little Silver seharusnya tidak lebih lemah dari Starsea Abyss. Mengapa inti genonya tidak naik level? Han Sen bertanya-tanya. Bab 1546, Perjalanan Mudah. Di Godlight Tunnel, hanya ada kelas Super Yu Miao, Little Lion King, Starsea Abyss, Han Sen, dan Six Patas yang tersisa. Bauer ada di pelukan Han Sen. Ketika Han Sen memperkenalkannya kepada orang lain, dia akan selalu mengatakan dia adalah jiwa binatang peliharaan. Jiwa hewan peliharaan tidak memiliki inti geno, jadi mereka tidak akan merasakan tekanan yang dialami di dalam terowongan. Bagi yang lain, Bauer bisa mengikuti Han Sen dengan bebas. Dan jika Han Sen bisa terus maju, dia juga akan melalui semuanya. Tentu saja, Han Sen tahu bahwa Bauer sebenarnya bukanlah jiwa binatang. Setelah melewati cahaya dewa ke-17, bahkan Yu Miao dan Raja Singa Kecil, keduanya super, berada di bawah tekanan ekstrim. Yu Miao dan Little Lion King memandang Han Sen, dan mereka terkejut melihatnya terlihat agak santai. Mereka terkejut, dan mereka bertanya-tanya apakah kebugaran Han Sen benar-benar mencapai tingkat setengah dewa super. Jika tidak, mereka tidak dapat memikirkan alasan lain yang menjelaskan bagaimana dia bisa sampai sejauh ini. Sulit membayangkan tubuh yang tidak super bisa sampai di sini. Wajah Six Patas juga terlihat sedikit muram. Dia merasakan beban tekanan yang berat. Wajah Han Sen masih rileks. Efek padanya agak kecil. Mereka berada 100 meter dari Godlight ke-18. Tubuh Yu Miao dan Little Lion King mulai bergetar, dan setiap langkah membutuhkan banyak usaha. B. Ox Novel, Cheom. Keduanya melihat Han Sen sepertinya tidak akan berhenti dalam waktu dekat, jadi mereka mengatupkan gigi dan mendorong. Tapi mereka sangat lambat, seolah-olah mereka sedang menyeret gunung di belakang mereka. Tulang mereka akhirnya mulai berderit. Little Lion King meraung. Dia ingin terus berjalan, tetapi tubuhnya tidak lagi mengizinkannya. Yu Miao berada dalam situasi yang sama. Melihat Six Patas dan Han Sen mencapai Godlight ke-18,
kakinya akhirnya terasa seolah-olah telah disematkan ke tanah. Dia tidak bisa lagi bergerak. Aku sudah kelas super, mengapa ada perbedaan besar? Yu Miao merasa tidak enak. Dia berusaha sekuat tenaga, ingin terus berjalan seperti yang dilakukan Han Sen dan Six Patas. Dia berhasil menggerakkan satu kaki sedikit lebih jauh, tetapi pendaratannya disambut dengan suara kaca. Kaki satunya tidak mampu menopang beban, dan akhirnya patah. Pang! Yu Miao jatuh ke tanah dan menatap Han Sen dan 6 jalan, yang berhasil melangkah lebih jauh. Dia tidak bisa bangun dan mengejar mereka seperti yang dia inginkan. Little Lion King meraung. Dia bisa melangkah maju sedikit lagi. Dia gemetar, dan ketika dia hanya berjarak 4 meter dari penanda ke-18, gemetar menjadi terlalu keras. Dia juga tidak bisa lagi melangkah maju. Ketika Han Sen dan 6 jalan melewati cahaya dewa ke-18, pedang 6 jalan mulai bersinar seperti bunga. Inti genonya telah menjadi super sekarang. Tetapi inti geno Six Patas menjadi super tidak terlalu berarti, karena tidak berpengaruh pada kebugarannya. Aku kalah orang itu terlalu kuat. Bagaimana dia melakukan itu? Little Lion King jatuh ke lantai saat dia melihat Han Sen dan Six Patas melewati Godlight ke-18. Dia menyerah untuk mencoba mendukung dirinya lebih jauh, dan dia hanya berbaring di lantai untuk melihat kontestan mana yang akan menang. Tapi yang lainnya tidak tahu apa yang diketahui oleh Little Lion King. Inti geno diri Han Sen berada pada level yang sama dengan miliknya ketika dia memulai, dan dia sudah naik level 3 kali, sedangkan Han Sen tidak. Jika dia hanya memiliki inti geno perak dan kebugarannya tidak super, itu menakutkan untuk memahami bagaimana dia bisa sampai sejauh ini. Tidak peduli betapa istimewanya tubuh manusia, itu tidak dapat bersaing dengan Six Patas Emperor. Yu Miao tetap di tempatnya, melihat keduanya bergerak maju. Dia tidak ingin Han Sen melangkah lebih jauh, tapi dia tidak keberatan Six Patas melakukan lebih baik darinya. Han Sen hanyalah manusia, dan dia tidak terlalu memikirkan mereka. Fakta bahwa dia berhasil melangkah lebih jauh dari yang dia miliki adalah fakta yang menyiksa yang sulit dia terima. Mungkin dia tidak bisa, tapi Six Patas terlihat cukup tegang dan Han Sen terlihat sama seperti biasanya. Aku pikir dia akan berjalan lebih jauh dari Six Patas, kata Little Lion King. Dia berharap Han Sen bisa berjalan lebih jauh. Dia kalah dari Han Sen, dan dia akan merasa sedikit lebih baik tentang dirinya sendiri jika dia tahu Han Sen juga tipe yang mengalahkan seseorang seperti Six Patas. Jika Six Patas Emperor kalah, Lion King kalah dari Han Sen tidak akan terlalu memalukan. Karena dia kalah dalam taruhan, ditetapkan bahwa dia akan menjadi bawahan Han Sen. Setidaknya, dia akan menjadi bawahan dari elit tertinggi. Itu jauh lebih baik daripada berakhir sebagai bawahan dari siapapun. Ox Novel, Cheong. Makhluk selalu mematuhi yang lebih kuat, dan hal yang sama diterapkan pada jadi Little Lion King. Six Patas merasakan tekanan dari Godlight, dan dia bisa merasakan otot-otot tubuh kaisar menegang. Dia juga mulai banyak berkeringat. Dia melihat ke Han Sen dan apa yang dia lihat mengejutkannya. Han Sen tampak sesantai saat dia pertama kali memasuki terowongan. Tidak ada setetes pun keringat padanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kebugarannya belum super, jadi bagaimana dia bisa melewati ini dengan mudah? Six Patas Emperor mengerutkan kening, tidak dapat merumuskan jawaban. Ada begitu banyak elit di terowongan Godlight, semuanya memiliki elemen yang berbeda. Mereka semua telah menjadi kelas super saat berada di sana, namun, terlepas dari kekuatan yang mereka miliki, itu tidak cukup untuk menahan tekanan terowongan. Bahkan Six Patas tidak percaya kekuatan Han Sen cukup untuk menekan kekuatan Godlight. Namun meski begitu, dia tidak bisa menemukan alasan untuk menjelaskan bagaimana Han Sen berjalan begitu bebas di hadapannya. Aku benar, dia memang lawan yang spesial. Aku masih menantikan pertarungan itu. Begitu dia naik level menjadi super, aku akan menguji seberapa kuat dia sebenarnya. Mata Six Patas Emperor memiliki api. Han Sen tidak melihat kembali Six Patas. Tekanan terowongan adalah sesuatu yang bisa dia abaikan, tetapi saat dia perlahan mencapai ujung, dia merasa seolah-olah ada sesuatu di depan sana. Dia bisa merasakan sesuatu bergerak, memanggilnya lebih dekat. Apakah ada alasan khusus mengapa aku tidak rentan terhadap tekanan Dewa Cahaya? Apa yang ada di ujung terowongan? Dan mengapa aku? Han Sen merasa sangat bingung dengan kejadian ini, tapi keingintahuannya juga terusik. Dia benar-benar ingin melihat apa yang menunggu di akhir. Han Sen mempercepat langkahnya, ingin tahu apa yang ada di ujung terowongan. Bab 1547, kegelapan yang sepertinya begitu jauh. Han Sen meningkatkan langkahnya, meninggalkan Six Patas. Six Patas menjadi terlalu lelah, dan dia melambat. Dengan dia melambat dan Han Sen semakin cepat, jarak antara keduanya sangat meningkat. Six Patas mengerutkan kening. Dia tidak membiarkan kemajuan Han Sen memengaruhinya, dan dia melanjutkan dengan kecepatan yang paling dia sukai. Tapi saat Yu Miao dan Little Lion King melihat keduanya, mereka terkejut. Mereka merasa sulit untuk percaya. Mereka terkejut bahwa Han Sen tidak hanya bisa mengikuti Six Patas, dia bisa melangkah lebih jauh dan lebih cepat.
Dan kecepatan Hansen benar-benar meningkat, bukan melambat. Mereka belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Menyaksikan seseorang yang mencapai Godlight ke-18 adalah kejadian yang sangat langka. Mereka sangat terkejut melihat Hansen benar-benar berhasil mempercepat setelah melewatinya. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka, dan mereka mengira itu adalah semacam mimpi. Mereka menggosok mata untuk memeriksa ulang, dan mereka menyadari bahwa mereka tidak salah. Hansen mempercepat. Dia tadinya berjalan, tapi sekarang dia berlari dengan teratur. Dia mendekati Godlight ke-19. Yu Miao dan Little Lion King terlalu terkejut untuk berbicara. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan seseorang sedang jogging melalui bagian ke-18. Tidak heran dia memukuli aku. Dia benar-benar spesial. Little Lion King tidak kesal karena kalah taruhan. Dia merasa seolah-olah itu sesuai dengan harapan bahwa dia telah kalah dari Hansen. Sejujurnya, dia sebenarnya sedikit senang. Yu Miao tidak mengatakan apapun. Bibirnya hanya bergetar saat dia menatap Hansen di kejauhan, yang masih jogging. Bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah manusia. Hanya manusia. Suasana hati Yu Miao sangat rumit. Dan tidak lama kemudian, Hansen berhasil menembus tirai cahaya ke-19. Kecepatannya tidak melambat. Dia semakin cepat, mengikuti kecepatan seorang anak yang balapan pulang setelah sekolah. Six Pates masih berjalan maju perlahan, dan dia berjuang dengan setiap langkah yang diambilnya. Namun, meski berjuang, dia juga berhasil mencapai Godlight ke-19. Dia hanya menjadi lebih lambat dari Hansen. Six Pates tampak bertekad. Dia melanjutkan dengan kecepatannya sendiri, dan meskipun pakaiannya basah oleh keringat, itu tidak menghentikannya. Sekarang 6 jalan seperti pedang, pedang tak kenal takut. Tidak peduli masalah atau kesulitan apa yang menanti, tidak ada yang akan membuatnya berhenti dari perjuangannya yang berat untuk melanjutkan. Tapi ketika Six Pates melewati Godlight ke-19, tubuh Hansen tiba-tiba menghilang di ujung terowongan. Terowongan Godlight memiliki 19 Godlight yang menerangi keseluruhan terowongan. Anehnya, ujung terjauh itu gelap. Tidak ada yang tahu apa yang ada di balik tirai hitam itu karena belum ada yang masuk sebelumnya. Sekarang Hansen masuk ke dalam dengan mudah, itu membuat mata Six Pates bersinar dengan semangat. Hansen berada di sana membuatnya ingin pergi dan mencapai akhir dengan kekuatan yang lebih besar. Dia mencapai ujung terowongan. Mereka mengira ini akan terjadi, tapi Yu Miao masih sangat terkejut melihat Hansen mencapai akhir dan menghilang ke dalam kegelapan di sana. Dia tidak tahu berapa tahun God's Ruin ada dan berapa banyak makhluk yang menjadi super di sana. Banyak makhluk super dan roh yang muncul dari tempat itu kemudian menjadi pemimpin di tempat lain di tempat suci. Beberapa dari mereka kemudian menjadi kaisar atau bahkan makhluk super yang mengamuk. Meski begitu, tidak satupun dari mereka yang pernah mencapai ujung terowongan sebelumnya. Dewa ke-18 adalah yang terjauh yang pernah dicapai oleh setengah dewa. Tidak banyak orang yang bisa mendekati Godlight ke-19. Mereka yang bisa mirip dengan Six Pates. Tetapi tidak peduli seberapa bagus mereka atau betapa berbakatnya mereka, tidak ada yang bisa mencapai akhir. Hansen hanyalah manusia, dan dia hampir mencapai akhir. Dan terlebih lagi, dia tidak berjuang. Dia dengan bebas lari ke sana. Yu Miao akan mengatakan bahwa cerita seperti itu tidak masuk akal, jika dia tidak melihatnya dengan kedua matanya sendiri. Dia tahu jika dia menceritakan kisah itu kepada roh lain, mereka tidak akan mempercayainya. Orang macam apa dia? Bisakah manusia benar-benar mencapai prestasi seperti itu? Kepala Yu Miao benar-benar kacau. Tidak heran dia menjadi bos aku. Dia kuat, dia terlalu kuat, ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Mata Little Lion King terbuka lebar. Dia tidak berpikir itu memalukan menjadikan Hansen sebagai bosnya. Dan dia bahkan mendapati dirinya menyebut dia sebagai bosi. Dia sekarang mencoba memikirkan manfaat apa yang mungkin dia peroleh, setelah datang untuk melayani Hansen. Six Pates seperti pedang yang tidak bisa dihancurkan, mendekati akhir. Setiap langkahnya kokoh, seolah tidak ada di alam semesta yang bisa menghentikan kemajuannya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, Six Pates semakin mendekati garis finish. Dia dekat dengan kegelapan di ujung terowongan, dan hanya itu yang bisa dia lihat sekarang. Ketika Raja Singa Kecil dan Yu Miao sedikit tenang, mereka kemudian mengalihkan perhatian mereka ke 6 jalan. Mereka ingin melihat apakah 6 jalan juga bisa mencapai ujung terowongan cahaya dewa. Six Pates semakin dekat dan dekat ke kegelapan itu, tapi dia melambat. Setiap langkah lebih lambat dari langkah berikutnya karena kesulitan yang meningkat. Godlight yang kuat adalah sesuatu yang bahkan Six Pates tidak bisa mengelak. Beratnya benar-benar mulai menumpuk. Kaca. Lantai terowongan telah bersinar dengan Godlight untuk waktu yang lama. Itu diyakini tidak bisa dihancurkan, tapi itu retak di bawah kaki Six Pates. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak seperti kawah di batu di bawahnya. Six Pates kurang dari 100 meter dari Godlight ke-19, dan selain Hansen, tidak ada yang pernah datang sejauh ini sebelumnya. Tapi Six Pates menginginkan lebih dari ini.
Dia ingin mencapai hitam, seperti yang dimiliki Hansen. Raja Singa Kecil dan Yu Miao menatap 6 jalan. Bukan seolah-olah mereka yang ada di sana, tetapi mereka bersemangat untuk menonton, semua sama. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, tubuh Six Patas terasa lebih tajam, dan dia tidak lagi merasa seperti manusia. Dia merasa seolah-olah dia adalah pedang berjalan. Hampir sampai, tinggal 10 meter lagi, Yu Miao mengepalkan tinjunya untuk mengantisipasi. Darah di dalam tubuh Six Patas mulai merembes keluar dari kulitnya, membuatnya tampak seperti pedang merah. Setiap langkah yang diambil 6 jalan membuatnya berdarah lebih banyak. Tahan, tinggal beberapa langkah lagi. Yu Miao ingin 6 jalan mencapai akhir, karena itu akan membuatnya merasa lebih baik. Six Patas seluruhnya diwarnai merah. Dia sangat lambat, tapi dia berada tepat di depan kegelapan. Terang dan gelap melukis dua dunia berdampingan. Six Patas berdiri di depan tembok hitam yang memisahkan keduanya. Dia belum bisa melihat apapun, tetapi dia masih harus mengambil 1 langkah terakhir sebelum masuk. Tapi Six Patas hanya berdiri di tempatnya, tidak mampu membuat langkah terakhir. Masuk, Yu Miao berteriak di dalam hatinya. Hati Six Patas juga berteriak. Cahaya pedang yang menakutkan menyelimuti seluruh tubuhnya, tapi jika dia melangkah 1 langkah lagi ke dalam kegelapan, dia takut dia akan hancur. Godlight yang mengerikan menekan seluruh tubuhnya, dan tidak peduli seberapa besar kekuatan yang ingin dia keluarkan, kakinya tetap terjepit di tanah. Dia tidak bisa berjalan lagi. Six Patas ingin tahu apa yang ada di balik kegelapan, tapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa lagi menggeliat jari-jarinya. Dia hanya selangkah lagi, tapi kegelapan tampak begitu jauh. Bab 1548, sebuah ruangan. Hansen berdiri di sebuah ruangan. Dia melihatnya dengan rasa kagum yang aneh, dengan mulut ternganga lebar. Area itu terlihat sangat gelap saat dia masuk ke dalamnya dari terowongan Godlight, tapi ketika dia menembus selubung hitam, itu benar-benar seperti tidak lebih dari tirai tipis yang menutupi pemandangan. Melalui kegelapan, ada sebuah ruangan yang terlihat seperti ruang santai. Hansen tidak akan terkejut jika dia bertemu monster di ruangan itu. Hansen bersiap untuk bertarung ketika dia masuk, tetapi dia mendapati dirinya terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Ada meja, kursi, cangkir, dan bangku. Mereka terdiri dari bahan seperti kristal yang Hansen kenal. Mereka tampak seperti yang dilihat Hansen di dalam ruang kontrol utama. Kursi dan mejanya pun memiliki desain yang serupa. Hansen memastikan ruangan itu dibangun dari kristal, dan karena itu kemungkinan besar itu dibangun oleh kristalizer. Mengapa ada ruang kristalizer di luar terowongan Godlight? Otak Hansen penuh dengan tanda tanya. Box Novel, Cheom, menurut teknologi kristalizer, seharusnya benda seperti itu tidak mungkin ada di tempat suci. Lagi pula, Hansen bahkan tidak bisa menggunakan kumbang di tempat perlindungan. Tapi ada sebuah ruangan kristalizer di sini di depannya. Ini hanya sebuah ruangan, mungkin seseorang memindahkannya ke sini. Tapi ini adalah akhir dari terowongan cahaya dewa, dan siapa yang mungkin memiliki kemampuan untuk memindahkan seluruh ruang kristalisasi ke sini. Hansen melihat sekeliling, berharap dia akan menemukan solusi. Dia juga memperhatikan apa yang menjadi inti dari kekhawatirannya. Dia melihat sekeliling ruangan beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Hal-hal di sekitarnya hanyalah benda biasa. Hansen mencoba kursi itu, dan dia bisa memastikan itu adalah jenis yang sama yang dia temukan di ruang kontrol utama. Meskipun terlihat seperti kristal dan keras, itu lembut dan mewah. Dia sekarang berpikir sayang sekali dia tidak bisa menggunakan kumbang di tempat perlindungan. Jika dia bisa, dia ingin menanyakan informasi tentang tempat ini. Penglihatan Hansen kemudian tertuju pada sesuatu di sisi kiri ruangan. Ada laci kristal hitam yang berdiri di dinding. Hansen berjalan ke arahnya dan membuka laci, berharap menemukan beberapa informasi. Tapi dia tidak bisa menariknya keluar. Dia mencobanya 2 kali dan menemukan bahwa tidak ada kelonggaran. Itu pasti terkunci. Hansen memutuskan untuk menggambar Taya dan mengalahkan laci itu. Ada beberapa percikan api, tetapi serangan itu tidak meninggalkan bekas di permukaan. Wajah Hansen berubah. Dia menggunakan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan, namun, itu tidak meninggalkan satu tanda pun. Kristal itu sangat kuat. Ketika Hansen mengerutkan kening, memikirkan bagaimana dia bisa membukanya, kumbang di tangannya sekarang mulai bersinar. Hansen tidak dapat menggunakannya di tempat suci sebelumnya, tapi sekarang sudah hidup. Ruang kontrol ditemukan. Apakah kamu ingin terhubung? Suara Ai Kumbang berdering dari tangan Hansen. Hubungkan, kata Hansen, dengan terkejut. Ini benar-benar bentuk dari ruang kontrol utama, di mana teknologi kristalisasi seperti kumbang dapat digunakan. Itu pasti melebihi harapan Hansen. Sepanjang hidupnya, dia telah diberitahu bahwa dia tidak dapat menggunakan teknologi yang tepat ketika dia berada di cagar alam. Banyak orang bahkan telah menguji teori ini di tempat kudus juga.
Hasilnya semua sama, dari korek api hingga bola meriam canggih dan kerangka perang super, tidak ada yang bisa diaktifkan di dalam tempat perlindungan. Mereka mungkin juga bongkahan baja. Dan teknologi kristalizer seperti kumbang juga tidak dapat digunakan. Hansen tidak yakin mengapa itu sekarang berubah tiba-tiba. Box Novel, Cheom membuat koneksi ke ruang kontrol. Simbol-simbol pada kumbang itu bersinar, dan ia mendarat di laci kristal hitam. Kemudian, Hansen mendengar kaca. Pintu yang ditutup terbuka. Sambungan berhasil. Cahaya kumbang meredup setelah laci dibuka. Hansen melihat ke laci, dan di dalam, dia melihat mesin seperti kristal bercahaya. Itu seperti semacam platform kontrol, dan lampunya tampak seperti streaming data. Hansen tidak terlalu yakin dengan apa yang dia lihat. Apa ini? Hansen bertanya pada kumbang. Kumbang itu menjawab dengan suara mekanisnya, dan menjawab, ini adalah komputer. Untuk apa ini? Hansen bertanya. Aku tidak memiliki cukup data untuk merumuskan tanggapan yang benar secara resmi. Oleh karena itu, aku tidak dapat menjawab kamu. Kumbang itu bersinar saat menyampaikan dialognya. Hansen mengerutkan kening. Dia tidak mengerti banyak tentang teknologi kristalizer, dan dia tidak dapat mengoperasikannya karena dia tidak tahu apa yang seharusnya dilakukannya. Saat Hansen memikirkan apa yang harus dia lakukan, sebuah pintu terbuka di sisi lain ruangan. Hansen pergi untuk melihat dengan rasa ingin tahu. Sepertinya kamar sebelah adalah kamar tidur. Ada tempat tidur kristal yang tampak nyaman di tengahnya. Tempat tidurnya masih memiliki spray, dan sudutnya tampak seperti telah dibuang. Itu terlihat agak berantakan, seolah-olah pemilik tempat tidur pernah pergi dengan terburu-buru tanpa waktu untuk membereskan. Hansen pergi untuk mengamati selimut itu, tapi dia tidak melihat apapun di bawahnya. Dia kemudian melihat meja samping tempat tidur. Ada botol kristal di sana, berisi cairan berwarna merah. Itu adalah sentuhan yang lebih ringan dari anggur merah, tampak merah muda, lebih dari apapun. Botol itu ada penutupnya. Hansen menariknya, dan hidungnya disambut dengan sensasi minuman beralkohol yang menyenangkan. Apakah ini minuman kristal alkohol? Hansen merasa itu cukup luar biasa. Hansen menutup kembali dan memutuskan untuk menyimpan botolnya. Dia membuka laci meja samping tempat tidur, untuk melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu yang lebih berguna. Ketika Hansen membuka laci, dia menyeringai. Ada banyak barang di dalamnya. Tampak seolah-olah ada gunting rambut dan berbagai keanehan dekoratif. Ada juga botol, yang mungkin berisi produk riasan wanita. Di antara semua barang itu, Hansen juga melihat sekilas buku harian. Dia mengeluarkannya dari laci dan membukanya. Ada banyak kata di dalamnya, dan teks itu tampak disusun oleh tulisan tangan seorang wanita yang cantik. Yang paling membuat Hansen bersemangat adalah kenyataan bahwa itu adalah bahasa manusia kuno. Itu adalah sesuatu yang bisa dia baca. Hansen senang dia telah mempelajari begitu banyak bahasa kuno sekarang. Jika tidak, dia tidak akan bisa membaca satu kata pun dalam buku harian itu. Bab 1549, Buku Harian. Hansen sangat ingin membaca isi buku harian itu. Meskipun itu buku harian, entry-entry itu tidak diberi tanggal. Dan selanjutnya, setiap halaman hanya berisi satu atau dua kalimat. Entry itu juga bukan hal yang berkelanjutan. Itu adalah rekaman hal-hal yang santai dan acak. 3480, kenapa dia begitu bodoh? Aku tidak percaya dia dibunuh oleh Jade Bonbis. Petik 2. Apakah otak 5079 sudah terisi dengan air? Dengan kekuatannya, dia mungkin juga memiliki keinginan kematian dengan pergi ke laut galaksi. Petik 2. Dia meninggal. Dasar bodoh. Petik 2. Buku harian itu penuh dengan keluhan, tapi Hansen tidak yakin apa artinya angka-angka itu. Apakah alat kristalisasi itu secara praktis sama dengan manusia? Apakah mereka dicagar alam untuk berburu makhluk? Apakah angka-angka itu adalah nama teman mereka? Hansen berpikir sendiri. Ada banyak keluhan, tapi Hansen memastikan untuk membaca setiap kata. Dia tidak ingin secara tidak sengaja melewatkan detail penting dan kehilangan prospek potensial. Akhirnya, hasilnya mengecewakan. Hansen berhasil membaca setengahnya, tapi isinya sampai saat itu tidak berubah. Sepertinya orang yang menulis buku harian itu adalah perekam yang sangat membosankan. Kedengarannya mereka melihat orang-orang berkelahi sepanjang hari. Hansen berhasil menahan keinginan untuk melompat ke halaman terakhir, dan dia membaca buku harian halaman demi halaman. Namun, setelah melalui lebih banyak, matanya akhirnya menemukan beberapa teks yang membangunkannya kembali ke kesadaran penuh. 44 hari lagi sebelum kembali. Masih belum ada orang yang memenuhi syarat. Sepertinya misinya telah gagal. Petik 2. Kembali. Apa artinya kembali? Dan memenuhi syarat untuk apa? Apa artinya? Hansen bingung. Dia terus membaca, berharap menemukan jawaban. Tapi setelah itu, keluhan itu muncul kembali. Namun, Hansen membaca selusin halaman lagi, dan dia menemukan hal lain yang menonjol. Misi gagal. Tak dapat melacak nomor 4.
Kita akhirnya bisa keluar dari sini. Kami tidak perlu lagi menderita di tempat ini lagi. Petik 2. Setelah halaman itu, buku harian itu kosong, dan sepertinya pemilik buku harian itu pergi dan tidak lagi merasakan dorongan untuk menulis di dalamnya. Hati Hansen melonjak, jadi dia membalik-balik halaman. Dia ingat melihat penulis mengeluh tentang angka 4 sebelumnya, tetapi pada saat itu, dia mungkin tidak menyadarinya. Ketika pemilik buku harian pergi, mereka menyebutkan nomor 4. Untuk ditampilkan di halaman terakhir, nomor 4 harus menjadi orang yang penting. Hansen kemudian mengumpulkan semua keluhan dan entry yang bisa dia temukan yang menyebutkan nomor 4. Nomor 4 tidak buruk, pedangnya bagus. Dia telah mencapai tingkat taman kanak-kanak. Petik 2. Nomor 4 ingin membunuh Dewa Sungai Darah. Dia pasti memiliki keinginan kematian. Petik 2. D. Asterismen. Nomor 4 melakukannya. Itu adalah sedikit keberuntungan. Petik 2. Setelah Hansen membaca semuanya, dia memperhatikan bahwa penulisnya benar-benar memperhatikan nomor 4. Pemilik buku harian itu, ketika mengeluh tentang orang lain, melakukannya dengan cara berbeda. Seolah-olah dia adalah atasan mutlak, dan komentarnya ditulis seperti catatan observasi pada monyet di kebun binatang. Meskipun pemilik buku harian itu tampaknya paling banyak mengeluh tentang nomor 4, itu berbeda. Rasanya seperti mereka berbagi sesuatu, dan nomor 4 itu tidak dianggap sebagai makhluk tingkat rendah. Setelah Hansen membaca semua keluhan, dia sampai pada beberapa kesimpulan. Nomor 4 adalah perempuan. Dia tidak tahu apakah dia seorang kristalizer atau apa, tapi dia perempuan. Dia menggunakan pedang dan dia sangat kuat. Ada satu penyebutan Cruel Chi, dan dia telah mendengar keberadaannya sebagai makhluk super setengah dewa. Makhluk super normal tidak akan berani memprovokasi binatang itu. Keluhan mengatakan nomor 4 berhasil membunuh monster itu. Meskipun buku harian itu mengatakan keterampilan pedangnya tidak bagus, seperti anak kecil, perkembangannya tampak mulus. Nomor 4 pasti bisa membunuh makhluk itu dengan mudah. Dan ada satu titik di mana dia disebut-sebut cantik. Salah satu keluhan menyatakan, mengapa menjadi sesuatu yang cantik untuk dibanggakan. Menjadi cantik seringkali bisa menimbulkan kesombongan. D. Asterismen nomor 4. Petik 2. Hansen menghubungkan beberapa keluhan untuk melukiskan gambaran yang lebih jelas. Ia mengetahui bahwa bayi makhluk berhasil mendekati nomor 4 dan mengikutinya. Itulah mengapa di hari itu memiliki baris yang berbunyi seperti itu. Ultim Hansen, kesimpulannya adalah bahwa nomor 4 cantik. Dia memiliki keterampilan pedang yang hebat dan bisa membunuh makhluk super. Hansen menggabungkan semua petunjuk dan utas itu, dan akhirnya, dia memiliki gagasan yang jelas tentang siapa dia dalam pikirannya. Gu Qingcheng, mungkinkah itu benar-benar dia? Tampaknya agak mustahil, karena Hansen mengira dia mungkin bisa menebak secara kasar tentang usia buku itu. Dan itu adalah benda kristalisasi, yang ditulis oleh dan tentang mereka yang sejenis. Dan bukan berarti Gu Qingcheng adalah satu-satunya wanita yang cantik dan memegang pedang. Ada banyak roh dan makhluk humanoid seperti itu juga. Hansen membaca lebih banyak tentang konten yang disertakan, dan selain dari nomor 4, tidak ada hal khusus lainnya. Angka-angka lain tampaknya tidak sepenting itu. Mereka biasanya satu kali disebut, dan setelah ada keluhan, mereka tidak pernah disebutkan lagi. Aku perlu bertanya pada Gu Qingcheng apakah dia yang membunuh Ci Kejam. Bergantung pada jawabannya, aku akan dapat mengetahui apakah ini benar-benar dia. Hansen berpikir kemungkinan ini rendah, tetapi dia masih ingin kembali dan bertanya. Hansen mengaduk-aduk kamar tidur lagi, dan selain beberapa keanehan dan botol, tidak ada lagi yang perlu diselidiki. Kumbang itu juga diam sepanjang waktu. Selain dua kamar itu, tidak ada jalan keluar lain juga. Tidak ada yang layak diambil, jadi dia keluar dari jalan masuknya. Item, botol, dan buku harian semuanya ditempatkan di dalam botol kejam oleh Hansen. Namun, ketika Hansen keluar dari ruangan, dia terkejut. Six Patas berdiri tepat di luar seperti orang berdarah. Hansen hampir tidak mengenalinya. Jatuh. Ketika Six Patas melihat Hansen, tubuhnya roboh. Dia menumpahkan darah saat dia jatuh ke belakang. Hansen segera pergi menjemputnya. Dia meletakkannya di punggungnya dan berpikir, mengapa kamu begitu keras kepala? Ini hanyalah sebuah jalan, itu tidak menentukan masa depan kamu. Petik 2. Hansen lupa tentang fakta bahwa dialah satu-satunya yang berjalan sampai akhir. Jawaban atas apa yang dia cari tidak akan memengaruhinya, tetapi dia akan terus mencari. Raja Singa Kecil dan Yu Miao melihat Hansen membawa 6 jalan yang tidak sadarkan diri, dan wajah mereka tampak aneh. Bos, kamu sangat kuat, bahkan 6 jalan tidak bisa mencapai akhir, tetapi kamu berhasil, kata Jade Little Lion. Bab 1550, Cimenia Besi Besar. Hansen membawa 6 jalan keluar dari terowongan Godlight. Dia memeriksa lukanya dan menyadari bahwa dia terluka parah. Untungnya, tubuh seorang kaisar kuat dan nyawanya tidak dalam bahaya. Yu Miao membawa Yu Xuan bersamanya dan pergi.
Dia menatap Hansen sepanjang waktu, dan penampilannya bisa digambarkan sebagai rumit. Namun, saat ini, Hansen tidak punya waktu untuk membunuh mereka. Dan bahkan jika dia melakukannya, dia menyadari itu tidak ada gunanya. Jika dia pernah berharap untuk membunuh mereka, dia harus melakukannya sehingga mereka tidak akan pernah kembali, dengan cara satu dan selesai. Jadi Little Lion sudah menunjukkan kesetiaan yang ekstrim kepada Hansen. Dia terus memanggilnya bos, dengan santai, seolah-olah dia dilahirkan untuk melayaninya. Sejak dia bertemu domba murah, dia tidak suka dipanggil bos, jadi dia ingin bawahannya memanggilnya sebagai ketua, seperti yang sering dilakukan orang lain. Hansen, haruskah kita pergi sekarang? Peri kecil buru-buru bertanya pada Hansen. Peri kecil tidak memasuki terowongan Godlight karena, menurutnya, dia ingin naik level menjadi super sepenuhnya sendirian. Dan dia juga tidak datang ke God's Ruin untuk terowongan. Itu semua tentang relik. Naik level melalui terowongan menawarkan manfaat berbeda. Sulit untuk menentukan mana yang lebih baik, dan orang-orang selalu berbeda pikiran dalam memilih mana yang terbaik. Hansen membawa Bauer dan yang lainnya bersamanya. Jadi Little Lion ingin mengikuti, jadi Hansen tidak menolak. Memiliki makhluk super seperti itu di sisinya juga terbukti bermanfaat. Jadi Little Lion menyuruh makhluk lain untuk tetap tinggal di terowongan dan melindungi tempat itu. Kemudian, dia mengikuti Hansen untuk mengunjungi tempat lain di God's Ruin. B. Ox Novel, Cheom. Hansen naik ke atas punggung Starsea Beast dan terkadang mengeluarkan satu atau dua item untuk dimainkan. Itu adalah barang-barang yang dia bawa dari kamar Crystallizer. Sebelum dia memasuki terowongan Godlight sebelumnya, dia merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Dia kehilangan sensasi itu saat memasuki terowongan. Dan dia tidak lagi merasakannya setelah keluar, jadi Hansen berpikir barang yang menarik perhatiannya pasti salah satu barang yang dia bawa. Tapi ketika Hansen melihat barang-barang itu, semuanya tampak seperti barang wanita. Tidak ada yang istimewa dari mereka. Kuda laut hitam itu lagi, teriak peri kecil, dari posisinya di depan. Hansen melihat ke langit. Kuda laut menarik chimenea besar, seperti yang selalu mereka lakukan. Tapi kali ini, Hansen terkejut. Api benda itu padam. Kuda laut hitam itu terus-menerus menarik chimenea hitam di sekitar reruntuhan. Aku ingin tahu apa yang mereka inginkan. Hansen baru saja berbicara pada dirinya sendiri. Jadi Little Lion dengan cepat berkata, ayah aku sendiri yang mengalami kehancuran ini ketika dia masih kecil. Dan dia melihat kuda laut hitam dengan chimenea saat itu juga. Dia mengatakan kepada aku untuk tidak terlalu dekat dengan mereka karena masing-masing sekuat makhluk setengah dewa super. Petik 2. Tentu saja kami tahu mereka kuat. Peri kecil mengangkat bibirnya. Hansen memandang jadi Little Lion dengan heran dan berkata, bukankah White Lion King adalah makhluk super yang mengamuk? Banyak orang percaya dia, tapi itu tidak benar. Dia naik level untuk mencapai kekuatan yang dimilikinya. Saat berbicara tentang White Lion King, jadi Little Lion tampak bangga. Hansen mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Dia memandang kuda laut hitam yang menarik chimenea besar. Kuda laut hitam akhirnya meluncur ke sisi gunung dan menghilang dari pandangan. Suatu periode waktu berlalu dan mereka belum muncul kembali. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan. Hansen cukup tertarik dengan chimenea. Chimenea besar itu terlalu dingin untuk didekati secara normal, tapi api birunya sekarang telah mereda. Jika dia berhasil cukup dekat, dia mungkin bisa melihat sekilas apa yang ada di dalamnya. Peri kecil mengira chimenea adalah relik, jadi dia setuju mereka harus pergi dan melihatnya. Jadi Little Lion tampak ragu-ragu, tetapi jika Hansen pergi, dia tahu dia harus pergi bersamanya. B. Ox Novel, Cheom rombongan kemudian pergi ke tempat chimenea telah diletakkan. Gunung itu bukanlah yang terbesar dari reruntuhan, tapi tingginya masih sekitar 10.000 meter. Untungnya, tidak ada bunga aneh yang perlu diwaspadai. Mereka semua mendaki ke puncak dengan mudah, bebas dari bahaya apapun. Ketika saat mencapai puncak, mereka memperhatikan bahwa di belakang gunung ada gunung dan puncak lain untuk didaki. Gunung ini naik menjadi awan. Mereka benar-benar bisa melihat kuda laut hitam menarik chimenea ke atas lereng. Hansen dan peri kecil saling memandang, dan kemudian mereka mengikuti mereka. Puncaknya seperti gletser biasa yang menjulurkan kepalanya di atas awan. Mereka tidak bisa melihat kuda laut hitam begitu sampai di sana. Mereka menghabiskan setengah hari mendaki ke awan, dan apa yang mereka lihat cukup mengejutkan begitu mereka berhasil melewatinya. Itu adalah lautan awan. Ada begitu banyak awan di sekitarnya, itu seperti pemandangan surga yang indah. Puncak lain juga menjulurkan kepalanya dari lautan mendung itu. Dan kemudian, ada kapal es raksasa yang mengapung di udara. Kuda laut hitam menarik chimenea ke puncak tertinggi, lalu berhenti. Sepertinya mereka sedang menunggu sesuatu. Kaca, kaca. Tak lama kemudian, rantai kuda laut dibuka. Kesebelas dari mereka berteriak dengan gembira, menuruni bukit dengan cepat, dan kemudian melompat turun ke awan. Mereka seperti ikan yang baru saja lolos dari jaring. Mereka berenang dengan sangat gembira di lautan awan.
Tidak lama kemudian, sekelompok kuda laut es mendekat. Mereka adalah jenis kuda laut pertama yang dilihat sekilas oleh kelompok Hansen di hutan beku. Ke-11 kuda laut hitam mendekat ke arah mereka, jelas ingin bertemu dengan kuda laut es. Kuda laut yang lebih besar menyilangkan lehernya dengan leher kuda laut lainnya, seperti pasangan tua. Kuda laut es yang lebih kecil ada di sekitar mereka, semuanya berenang dengan gembira. Mereka seperti satu keluarga besar yang bahagia. Saat Hansen melihat mereka bertemu seperti itu, Bauer melihat ke chimenea dengan rasa ingin tahu. Dia melompat keluar dari pelukan Hansen dan berlari ke puncak tempat duduknya. Hansen kaget. Dia ingin meneleponnya kembali, tetapi dia tidak ingin menakuti dan mungkin memperingatkan kuda laut hitam. Hansen penasaran dengan chimenea besar itu, jadi dia mengikuti Bauer ke puncak yang sama. Peri kecil dan singa kecil giok juga mengikuti dari belakang. Mereka semua menyelinap ke puncak dari sisi lain. Kuda laut hitam sedang mengikat leher mereka dengan leher kuda laut lainnya, dan akibatnya, mereka tidak dapat menemukannya. Chimenea besar tidak menyala, dan tidak mengeluarkan udara dingin. Semua orang pergi ke puncak, dan Bauer melompat ke atas chimenea. Kemudian, dia memasukkan kepalanya ke dalam cerobong asap. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu yang besar. Hansen sekarang tepat di belakangnya, jadi dia mengangkat Bauer. Dia menariknya dari chimenea dan kemudian meletakkan kepalanya sendiri di dekat knalpot. Dia juga ingin melihat ke dalam chimenea.